Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim PGSD akan membahas tema bulan Kitab Suci pada tahun 2022 ini. Pada kesempatan ini kami menghadirkan dua narasumber. Dengan narasumber pertama, Kakak Angel. Halo Kakak Angel, apa kabar? Halo Kakak Tantri, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana dengan Kakak Tantri? Puji Tuhan juga kabar baik. Kakak Angel, pada kesempatan ini kami akan bertanya, apakah Kakak Angel sudah mengetahui tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2022 ini? Ya, tentu saja Kakak Tantri. Bulan Kitab Suci Nasional 2022 mengambil tema yaitu Allah sumber harapan karena kesetiaannya. Begitu Kakak Tantri. Oh, menarik sekali temanya Kakak Angel. Baik, pertanyaan dari kami, apa sih isi dari tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2022 ini? Baik, Kakak Tantri, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi, tema ini diperkuat dengan kutipan ayat pada Amsal bab 5 ayat 6, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, untuk menjadi muridnya, kita harus memberanikan diri untuk meninggalkan bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara, dan nyawa kita sendiri. Jadi, Yesus menuntut para muridnya atau para pengikutnya untuk berani meninggalkan orang terdekat termasuk orang tua mereka. Nah, sebagai para murid yang setia pada Allah, kita harus berani memangku salib, menderita dalam namanya, dan mengikuti Dia. Dan Ia juga menuntut para muridnya dan pengikutnya untuk berani memangku salib. Para pengikutnya untuk melangkah bebas dan berani memegang komitmen terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Menjadi murid sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Jadi, kita manusia sebagai pengikut Yesus yang setia, kita harus bisa menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Kita tidak boleh tergantung pada situasi duniawi yang seakan-akan kita hidup untuk harta duniawi saja. Akan tetapi, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita hidup untuk mati dalam arti kita berada di dunia hanya untuk sementara. Karena itu, jika Allah memanggil kita untuk berpulang padanya, apapun bentuk harta di dunia, kita harus berani meninggalkan itu semua demi Tuhan. Kita semua dalam bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini, kita semua diharapkan lebih mengenal Kitab Suci sehingga semakin bertumbuh dan lebih kuat dalam iman. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kakak Tantri, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kakak Angel sebagai narasumber 1. Sekarang kita lanjut ke narasumber 2. Hai Kakak Evelyn. Halo, selamat pagi Kakak Tantri. Selamat pagi juga Kakak Evelyn. Apa kabar pagi ini Kakak Evelyn? Puji Tuhan Kakak Tantri, kabar baik. Bagaimana dengan Kakak Tantri sendiri? Kabar baik juga Kakak Evelyn. Baik, pada kesempatan ini Kakak Evelyn tentunya sudah mengetahui tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini. Yang dipertanyakan, kira-kira apa kaitannya tema bulan Kitab Suci Nasional ini dengan kehidupan sehari-hari kita? Oke, baik, terima kasih Kakak Tantri. Seperti temanya tadi, yaitu Allah sumber harapan karena kasih setianya. Jadi seperti yang kita ketahui, Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Sejak manusia datang ke dalam dunia ini, manusia sudah mulai melakukan tugasnya. Manusia sudah mulai mengambil perannya dalam rencana Tuhan dan dalam penerapan Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa di antara makhluk-makhluk yang lain, dan merupakan salah satu makhluk yang serupa dengan Allah. Dalam hal ini, manusia tidak pernah menyadari akan indahnya ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang istimewa, seharusnya kita selalu bersyukur dengan hal-hal yang kita miliki atau kita peroleh. Tetapi, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang tidak bersyukur dengan keadaannya. Misalnya dalam hal bekerja, manusia tidak pernah bersyukur dengan keberhasilan dan kegagalan dalam pekerjaannya. Manusia hanya bisa bersyukur kalau pekerjaannya berhasil dan tidak pernah bersyukur dalam kegagalannya.
Dan apabila suatu pekerjaan tidak berhasil, disinilah batas kesabaran manusia dan sulit untuk mencobanya lagi. Dalam suatu usaha, kita harus bisa diseimbangi dengan doa, sebab bekerja tanpa berdoa akan mendapatkan hal yang terbaik, hal yang tidak terbaik. Seperti yang terkutip pada Injil Matius bab 9 ayat 37 sampai dengan 38, yaitu tuaian memang banyak tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia akan mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Maka dari kutipan ini berarti sebagai seorang manusia yang menyadari akan ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Karena dengan kita berdoa, Tuhan pasti akan menunjukkan suatu kebenaran bagi kita dan akan mendapatkan solusi dari segala masalah kita. Karena Tuhanlah sumber harapan, dan karena kasih dan setianya kita diselamatkan. Jadi Allah itu sebagai sumber harapan kita. Karena kita berasal dari Allah, maka segala harapan kita atau segala apa yang kita tujukan semuanya berada pada Tuhan. Jadi kita melakukan pekerjaan harus diseimbangi dengan doa supaya kita mendapatkan jalan yang lebih baik. Baik Kakak Tantri, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Evelyn sebagai narasumber 2. Pada kesempatan ini kami akan menyimpulkan materi dari kedua narasumber, yaitu bahwa manusia adalah sebagai titipan dan yang kekal adalah kekuasaan Allah sendiri. Kita harus banyak bersyukur di setiap pekerjaan kita, entah itu berhasil ataupun gagal. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik, selamat pagi. Itu saja materi yang kami paparkan dari tim Prodi PGSD. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.